Bagian 32, Rahasia Prasetyo. Arya dan Romi tidak mengerti maksud ucapan Prasetyo. Masalah? Masalah apa, Pras? Bahkan kita tidak saling mengenal sebelum kamu menikah dengan Dr. Pipit. Bagaimana kami ada masalah denganmu? Cacar Arya terlihat sangat kesal. Pras menunduk sejenak. Tangannya mengepal. Tampak ada sesuatu yang begitu besar mengganjal di hatinya hendak ia ungkapkan. Istrinya menatapnya dengan mimik penuh tanya. Tahukah kalian apa yang terjadi padaku akibat keserakahan papanya Nia? Suara lelaki itu bergetar namun berusaha tetap tenang. Ada sesal dan kesedihan terdengar jelas dari nada suaranya. Romi dan Arya mencoba menenangkan diri dan berusaha fokus pada apa yang akan diceritakan Prasetyo. Pak Adi adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuaku. Mata Prasetyo memerah menahan tangis, rahangnya bergetar menahan amarah. Maksud kamu? Potong Arya tak mengerti. Bisnis ayahku sama seperti bisnis Pak Adi. Ayahku bahkan lebih dulu menggeluti bisnis itu. Tapi dengan cara culas, ia telah membuat semua kolega dan kostumer ayahku berpindah padanya. Air mata Prasetyo seakan tak terbendung. Suaranya tertahan tak sanggup melanjutkan ceritanya. Pipit yang berada di sampingnya beringsut mendekati suaminya. Ia mencoba mengelus pundak suaminya agar lebih tenang. Romi dan Arya terdiam. Mereka bingung akan maksud Prasetyo. Romi yang mengenal almarhum pamannya itu dengan baik merasa tak percaya. Setaunya, pamannya bukanlah pebisnis culas. Itulah sebabnya perusahaannya bisa bertahan hingga hari ini. Perusahaan ayahku mengalami kebangkrutan dan terlilit utang yang banyak. Akhirnya ayahku sakit dan meninggal dunia. Prasetyo menutup wajahnya yang memerah. Ia menangis sesungguhkan. Pipit memeluk pundak suaminya itu. Jujur, ia tak pernah tahu cerita di balik kematian orang tua suaminya. Prasetyo juga tak pernah cerita padanya. Romi dan Arya menghela nafas masih tak percaya terhadap apa yang didengarnya. Yang lebih menyakitkan lagi, ibuku menyusul ayahku dengan cara yang tragis. Ia bunuh diri karena tak kuat hidup dengan hutang warisan ayah. Sambungnya, tangisnya benar-benar pecah di pelukan istrinya. Ia benar-benar terlihat terpukul. Maaf, Pras. Apakah kamu menyaksikan sendiri semua ini? Ataukah hanya cerita dari seseorang padamu? Tanya Romi dengan pikiran yang masih tidak mengerti. Tante Miranda yang cerita semua ini. Tante Miranda yang membesarkan dan membiayai semua sekolah hingga aku seperti ini sekarang. Ucap Prasetyo membuat Romi mulai mengerti sekarang atas apa yang terjadi. Dan juga, istriku sendiri tak pernah benar-benar mencintaiku karena kamu, Dok. Sahutnya semakin marah. Pipit terkesiap mendengar penuturan suaminya. Ia tak menyangka kalau suaminya akan berkata seperti itu. Maaf, Pras. Aku dan istrimu tak ada hubungan apa-apa. Dan kamu tahu itu kan? Aku juga punya istri yang sangat aku cintai. Wajah Pipit memerah mendengar jawaban Dr. Arya. Ia malu dan merasa tak enak. Namun ia hanya bisa diam. Ia tak mau semakin memperumit masalah. Antaraku bertemu tantemu. Pras, aku ingin memastikan kebenaran cerita itu. Aku kenal betul papanya Nia. Aku sangat yakin beliau bukan orang yang kamu tuduhkan. Ucap Romi dengan wajah serius. Untuk apa kalian datang menemuiku? Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari luar. Tante Miranda? Prasetyo dan Pipit bangkit dan menyelami perempuan yang tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Arya belum lupa wajah itu. Wajah yang dulu datang berteriak-teriak di rumah Nia dan menyebabkan mertuanya terkena serangan jantung. Sehingga Arya harus menikahi Nia demi menolong Nia dari keterpurukan. Gara-gara kalian, bukan cuma kedua orang tua Prasetyo meninggal, tapi juga sekarang perusahaan suamiku ikut bangkrut akibat ulah istrimu yang murahan itu. Cecar wanita itu sambil menunjuk Arya.
Mendengar Miranda mengatakan istrinya murahan, emosi Arya tersulut. Jaga ucapan tante. Tante tahu kan cerita sebenarnya tentang istriku? Jadi tak perlu aku jelaskan lagi. Sebaiknya tante tanya suaminya, kenapa ia berada di tempat seperti itu? Balas Arya tak kalah sengit. Romi berusaha menenangkan Arya yang tengah dikuasai amarah. Ia takut Arya nekat menghajar wanita itu. Bersambung.